Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah agar termasuk yang Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita memperbanyak poin-poin kesyukuran agar tidak termasuk yang Allah sebutkan qalilam ma tashkurun, sangat sedikit di antara nikmat-nikmatku, kata Allah, yang mampu kalian syukuri. Kita juga melanggengkan kesyukuran kita, tidak pernah berhenti bersyukur agar Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan nikmatnya untuk kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan menambah semua nikmatnya untuk kita. Berarti mafhumnya, jika manusia tidak bersyukur, maka Allah akan kurangi nikmatnya atas hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit bersyukur. Semakin banyak poin-poin kenikmatan yang kita syukuri, dan Allah berkenan menambah kenikmatannya atas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita tidak hanya bersolawat, kita ditambah oleh Allah, yaitu mengucapkan salam. Sallu alaihi, bersolawatlah kalian atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Tidak cukup sampai di situ, kita diperintah untuk mengikuti tuntunan Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar cinta Allah, maka ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah menjadi media kita semua termasuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bisa kembali bersilaturahim dengan Bapak Ibu di Masjid Al-Ittihad. Jazakumullah khair. Terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pengurus, seluruh tokoh kita, dan jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Temanya dalam rangka kita menyambut Muharram. Sudahkah kita menjadi Muharram? Muharram nama bulan. Namun apakah mungkin Muharram menjadi titel kita manusia? Ada Madinah, kota suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tinggal di Madinah disebut dengan Madani. Ada Mekah, mereka yang tinggal di Mekah disebut Makki. Ada Betawi, mereka yang asli Betawi disebut Al-Batawi. Ada Bogor, orang yang asli orang Bogor namanya Buguri, sahabat saya Ustaz Subki Al-Buguri. Berarti boleh kita menisbahkan dari satu waktu, dari satu tempat kepada manusia. Berarti kita menyambut Muharram, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang muharramun? Apa itu Muharram? Muharram secara bahasa artinya muhtaram, mukarram. Biasa kita mengambil salah satu dari istilah itu, al-mukarram.
Al-mukarram artinya yang dimuliakan, yang dihormati. Al-mukarramun para kiai, para habaib. Kita jarang menyebutnya al-muharramun. Padahal muharram, muhtaram, mukarram artinya sama. Sesuai dengan kamus al-ma'ani, ihtarama yahtarimu, menghormati, menghargai, memuja, memuliakan, mematuhi, memenuhi dan memelihara. Orang-orang yang muharramun adalah orang-orang yang pandai menghormati bulan Muharram, yang pandai menghargai keutamaan bulan Muharram, memuliakannya, mematuhi tuntunan Allah dan Rasulullah, memenuhi hak-haknya Muharram, memelihara kemuliaan bulan-bulan haram. Namanya 4 bulan haram. Haram itu artinya bukan berarti bahasa fikih. Kalau bahasa fikih, haram tidak boleh dijalankan. Haram artinya harus dihindari. Tapi haram di sini justru harus kita amalkan. Karena kita memuliakan bulan-bulan haram. Yang pertama, bulan haram itu namanya Muharram. Maka al-muharramu artinya yang dihormati. Siapa yang menghormati? Bukan kita. Yang pertama kali menghormati bulan Muharram, memuliakan bulan Muharram siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah 36. Kata Allah, dari 12 bulan ada 4 bulanku yang disebut arba'atun hurum. Layak kalian muliakan, layak kalian patuhi perintah-perintahku. Saking mulianya bulan Muharram dan kita termasuk yang memuliakannya, maka kita disebut orang-orang Muharram. Bapak Ibu, setelah pengajian ini pulang-pulang nambah nama Muharram. Amin. Seperti orang pulang haji diganti namanya. Ada haji fi sabilillah. Dikit-dikit nunggu kontainer bawa makanan dan minuman. Itu hajinya fi sabilillah. Memang gratis. Ada haji fi sabilillah. Tidak ada tendanya. Tendanya fi sabilillah. Bahkan pesawatnya fi sabilillah. Bahkan hartanya fi. Ada sahabat saya, sahabatnya Pak Jenderal Pangdam. Sahabat saya itu gelarnya Pangdam. Tahu Bapak Ibu Pangdam? Panglima Dam. Dam itu artinya hewan yang disembelih karena melanggar pantang larang sepanjang menunaikan ibadah haji. Jadilah ada Pangdam, Panglima Dam, yang ngurusi damnya jemaah haji dari berbagai. Disinilah Al-Muharram berarti sudahkah kita menjadi Muharram? Artinya sudahkah kita dimuliakan oleh Allah? Karena kita memuliakan yang mulia di sisi Allah. Yang memuliakan Muharram bukan manusia, Allah sendiri yang memuliakannya. Menurut Syekh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, bahwa pengutamaan waktu dan tempat itu ada 2 jenis. Wah, ini waktu yang utama, ini tempat yang utama. Pertama yang sifatnya duniawi. Manusialah yang menetapkan hari itu, waktu itu, tempatnya tempat yang khusus. Ada satu ruangan di semua kantor yang disebut dengan ruangan utama, yaitu VIP. Bahasa Melayunya adalah kaki tangan sahaja. Yang bisa masuk cuman kaki dan tangan. Disebutlah khusus kaki tangan sahaja. Saya di Malaysia 10 tahun. Ketika membaca tulisan itu kaki tangan sahaja. Memang berarti badannya tidak boleh. Kaki tangan itu artinya pegawai atau staf yang boleh masuk ke ruang tertentu. Manusia berkehendak ada tempat yang khusus. Ada waktu-waktu yang khusus. Namun ada yang sifatnya ukhrawi.
Tidak ada keutamaan khusus kalau manusia yang menetapkan. Tapi kalau Allah yang menetapkan, maka Allah berkehendak menambah, melipat gandakan pahala mereka yang beramal di waktu yang khusus, di tempat yang khusus. Arafah itu nama tempat, tapi sekaligus nama hari. Bagi yang berada di tanah suci, maka Arafahnya adalah lokasi yang dikhususkan sekaligus waktunya yang ditetapkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Tapi Arafah bagi kita di tanah air, kita ikut waktu di negeri kita. Itu namanya waktu dan tempat. Karena kita sedang tidak berada di tempat. Bahkan jemaah haji justru tidak dianjurkan berpuasa Arafah. Jadi kalau Arafah itu tempat, seharusnya yang lebih dianjurkan berpuasa siapa? Jemaah yang sedang di lokasi tersebut. Tapi justru kita yang di luar, kita tidak berada di lokasi yang bernama Arafah, tapi kita berada di waktu yang bernama Arafah 9 Zulhijjah, maka pahala puasanya menghapus 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah namanya Arafah. Masih banyak yang bertanya, Ustadz puasa Arafah ikut yang di sini apa ikut yang di sono? Ikut yang di sini. Orang Arab Saudi kalau datang ke sini puasa dan sholatnya ikut mana? Ikut sini. Kalau enggak, sekarang kita tidak sholat subuh karena di Saudi belum waktunya subuh. Waktu haji kemarin lupa ada jadwal, Ustadz Muzammil belum saya cancel. Jadwal kuliah subuh online. Ketika saya ingat, berarti kalau di sini jam 5, di sana jam 1 pagi. Ya Allah, ini kuliah subuh atau kuliah dini hari? Siapapun yang berada di negara kita ikut waktu setempat untuk ibadah di sisi Allah. Arafah berarti kita ikut waktu kita. Karena Arafah itu memang nama tempat bagi yang wukuf, tapi nama waktu bagi kita yang tidak berada di Arafah. Saya baru paham itu ketika kemarin alhamdulillah berkah doa Bapak Ibu sekalian menunaikan ibadah haji khusus. Kok khusus? Iya, jadi lebih banyak merenung karena waktunya lebih dikit. Sedangkan yang reguler waktunya 40 hari. Yang khusus 30 hari, ada 15 hari tergantung mampunya berapa hari. Di sini disebutkan keutamaan Asyura. Kembali kata Imam Izzuddin Abdussalam kepada maha baiknya Allah, maha mulianya Allah. Allah yang menetapkan kemuliaan tempat dan waktunya. Mohon maaf, sulit untuk mengubah, menambah lokasi yang bernama Mina dan Arafah. Karena yang berhak menetapkannya hanya Allah. Digeser dikit enggak sah. Iya. Tapi kalau kita punya lokasi boleh kita perpanjang dan perluas. Kenapa? Itu punya kita. Tapi kalau Allah yang tetapkan Arafah hanya segitu, mohon maaf harus berdesak-desakan. Karena kalau di luar Arafah hajinya tidak sah meskipun hanya 1 sentimeter. Disitulah kita memaknai apakah kita sudah menjadi muharram, menjaga keutamaan Arafah, menjaga kemuliaan Mina, menjaga kemuliaan Ka'bah, menjaga kemuliaan masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ittihad. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi muharram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayatnya dan hadisnya. Ayatnya At-Taubah 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam ketetapan Allah. Jadi bulan-bulan saja yang netapinya adalah Allah. Dari 12 bulan ada 4 bulan disebut bulan haram. Artinya bulan enggak boleh ngapa-ngapain. Betul?
Kan haram, tidak boleh dijalankan. Jadi di 4 bulan itu kita tidak boleh ngapa-ngapain. Duduk saja, tidur saja. Berarti kita tidak memahami makna Muharram dalam konteks ibadah dan pahala atas ibadah. Justru Muharram itulah bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang dipatuhi. Yang mematuhinya bukan hanya muslimin dan muslimat, bahkan musyrikin dan musyrikat patuh dengan bulan-bulan haram. Orang Mekah faham arti Muharram. Orang Mekah faham la ilaha illallah. Orang kita karena pahamnya mereka mikir, la ilaha illallah berarti nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalau kita la ilaha illallah masih boleh gini, masih boleh. Karena tidak faham. Mereka faham Muharram artinya yang dimuliakan, yang dihormati, yang dipatuhi. Masya Allah, 4 bulan ini mereka tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa para ulama, mereka melakukan gencatan senjata. Subhanallah, patuh mereka. Kenapa? Karena mereka yakin Mekah dengan semua kemuliaannya berdampak pada keberkahan kehidupan mereka kalau mereka mengikuti dan mematuhi Allah. Falyabudu rabba hadzal. Mereka tahu rabba hadzal bait berarti pemilik Ka'bah Baitullah. Dan semuanya, tidak hanya muslimin dan muslimat, bahkan musyrikin dan musyrikat dalam riwayat pun mematuhi keutamaan kemuliaan bulan-bulan haram. Jadi dari Zulqa'dah, Zulhijjah, sekarang mau masuk Muharram, nanti Rajab, kita tidak boleh berantem. Berantemnya di luar 4 bulan haram. Jadi ada waktu 8 bulan berantem, 4 bulan berhenti. Tidak, kata para ulama. Apa maksudnya? Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Muharram itu karena jelas keharamannya, keutamaan dan kemuliaannya. Sampai Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim pada bulan-bulan haram. Kenapa? Keharamannya, kemuliaannya lebih pasti. Kalau orang berbuat dosa, dilipat gandakan dosanya. Kalau beramal soleh, kata sahabat Ibnu Abbas, dilipat gandakan pahalanya. Bukan berarti 8 bulan yang lain boleh, tapi menunjukkan takkid. Takkid itu artinya amat sangat dilarang. Tadi ada ruangan khusus. Ruangan khusus dilarang siapapun yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang khusus masuk ke ruangan tersebut. Jangankan ruangan yang bersifat di kantor kita. Ruangan walimah itu kalau sudah ditulis VVIP boleh masuk? Karena kalau semuanya masuk enggak cukup. Kasihan sohibul hajah. Betul Ustadz Muzamil? Iya. Kalau saya diundang beliau VIP. Bapak Ibu yang tidak diundang VIP tidak masuk. Kenapa? Karena enggak cukup kalau seluruh tamu undangan masuk di VIP, maka tidak cukup itu bagi manusia. Tapi bagi Allah, kalau semuanya masuk ke tanah haram, masuk ke bulan haram, sangat mungkin. Dulu saya pernah sampaikan bahwa Allah Maha Kaya. Banyak yang faham Allah Maha Kaya itu kalau semua orang dikasih rizki oleh Allah enggak berkurang kayanya Allah. Itu makna yang umum. Makna yang khusus Allah Maha Kaya. Kalau semua orang bertobat Allah ampuni, Allah tetap Maha penerima taubat. Kalau semua orang beramal ibadah, amal ibadahnya dilipat gandakan berjuta-juta kali lipat, tidak akan mengurangi Allah Maha Kaya dengan pahalanya.
Enggak akan berkurang. Dulu Bapak Ibu waktu di madrasah, waktu kecil, saya fahamnya saya puasa. Ya, kalau saya makan hidangan puasa dari orang, pahala saya tinggal 50%. 50%-nya dikasih ke yang ngasih makan dan minum hidangan berbuka puasa. Itu tidak tepat. Yang tepat saya tetap dapat 100%, yang ngasih makan dapat 100%. Allah Maha Kaya. Yang berhaji dapat haji 100%, yang menggantikan lontar jumroh, menggantikan manasik haji bagi yang uzur 100%, yang menggantikan 100%, yang badal haji 100%, yang sudah wafat dibadalin hajinya 100%. Tetap boleh ditulis hak. Hanya hak gede dua-duanya, tidak hak kecil. Ada jemaah saya, Ustaz, kan orang tua saya dibadalin, jadi hajinya hak kecil. Karena haji dibadalin orang. Oh enggak, tetap haknya hak besar. Yang badalin hak besar, yang dibadalin artinya Allah Maha Kaya. Orang berinfak bersedekah mungkin bukan hartanya, ia membantu temannya, maka yang membantu 100%, yang dibantu 100%. Ini orang tuanya wafat, meninggalkan harta, anaknya bersedekah dengan harta orang tuanya, sedekah jariyah untuk orang tuanya 100%, untuk anaknya 100%, untuk pengurus masjid 100%, yang menerimanya semuanya, tidak mengurangi. Allah Maha Kaya, artinya Allah Maha Kaya dengan pahala. Jika semuanya diberikan pahala berlipat ganda, Allah tetap Maha Kaya. Itu makna lain dari Allahul Ghaniyyu, Allah Maha Kaya. Qatadah berkata, kezaliman di bulan-bulan haram lebih diharamkan. Meskipun di bulan lain tetap juga haram. Karena Allah lah yang menetapkan dan memilih sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah memilih utusannya, kehendak Allah. Ini jadi nabi, ini enggak. Itu kehendak Allah. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang dipersilahkan melantik dirinya jadi nabi, kacau balau. Semua orang ngaku, bahaya. Ngaku wali aja bahaya sebetulnya. La ya'riful waliya illal waliyu. Tidak ada yang tahu siapa wali kecuali wali. Jadi kalau ngaku wali berarti wali murid, wali santri. Ada daerah di Jawa Timur kalau tidak salah ya, Wali Kukun ada. Ya, nama kampung Wali Kukun. Kenapa? Karena yang melantiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jadi guru boleh dilantik oleh kepala sekolah. Kalau jadi menteri boleh dilantik oleh presiden. Tapi ini gelarnya gelar akhirat. Gelarnya melekat padanya keutamaan. Maka yang melantik adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih bumi paling mulia masjid. Tidak ada yang lebih mulia dari masjid. Allah pilih hari Jumat melebihi semua hari. Tidak ada yang lebih mulia dari hari Jumat. Allah milih Ramadan bulan semua bulan. Maka disitulah menurut Imam Qatadah, murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Asyuti mengatakan Muharram. Kenapa temanya sudahkah kita menjadi Muharram? Ternyata Muharram itu bukan bahasanya masyarakat Arab, tapi bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya nama bulan di masa jahiliyah tidak ada nama Muharram, namanya Safar Awal. Ingat ada 6 bulan pakai awal dan akhir, 6 bulan berikutnya enggak pakai awal dan akhir. Betul? Dulu namanya Safar Awal, Safar Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal. Baru nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan enggak pakai awal akhir.
Tadinya orang Arab jahiliyah menamakan bulan Muharram adalah Safar awal. Karena ada Safar Tsani atau akhir. 6 bulan pakai awal dan akhir. 6 bulan terakhir tidak pakai awal dan akhir. Kenapa? Sudah terakhir. Ngapain pakai awal dan akhir? Tapi orang jahiliyah belum mengenal nama Muharram. Mereka menyebutnya Safar awal. Kemudian diganti oleh Allah dengan hadis Nabi, yaitu Syahrullah. Mana Syahrullah? Ini di dalam hadis dikatakan sebaik-baik puasa adalah puasa di bulannya Allah. Syahrullah al-Muharram. Muharram tidak ada dalam kamusnya mereka. Adanya di dalam hadis Imam Muslim. Tapi Safar ada, Rabiul Awal ada, Rabiul Akhir ada, Dzulqa'dah ada, Dzulhijjah ada. Itulah keutamaan bulan yang Allah namakan Syahrullah. Bulannya Allah, bukan bulannya manusia. Kalau yang lain bulannya manusia. Karena yang menamakannya adalah manusia. Tapi untuk Muharram, orang Arab belum memberi nama kecuali Safar awal menurut Imam As-Suyuti rahimahullah. Maka menjadi Muharram itu saya bagi menjadi 4. Pertama, kita harus memaknai hijrah. Tidak mungkin ada keutamaan dari semua bulan-bulan yang ada melainkan ada peristiwa hijrahnya Nabi. Jadilah kalendernya disebut kalender Hijriyah. Disitulah penetapannya 1 Muharram adalah awal dari kalender Hijrah kita tahun yang akan datang 1446 Hijriyah. Kemudian karena Muharram maka ada khusus perhatian kepada anak-anak yatim. Tapi umumnya beramal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Khususnya nanti kita bahas kenapa ada perhatian kepada anak-anak yatim. Karena banyak sekali keutamaan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudahkah kita menjadi Muharram? Bagaimana kita selalu berhijrah? Sudahkah kita menjadi Muharram? Kita rujuk kalender Hijriyah untuk ibadah kita. Sudahkah kita menjadi Muharram? Kita memahami keutamaan dan memuliakan bulan Muharram. Yang terakhir, bukti dari kita menjadi Muharram adalah kita siap untuk memuliakan dan menyantuni anak-anak yatim. Bapak Ibu sudah yatim semuanya. Tapi disebutnya anak yatim, bukan orang tua yatim. Karena pasti orang tua semuanya yatim mayoritasnya. Jadi disebutlah anak-anak yang belum balik. Ada yang mengatakan sampai balik disebut yatim. Kalau sudah menikah hilang yatimnya. Karena tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Ini ada yang Ustaz saya ingin disantuni. Usianya 50 tahun. Yang nyantunin bukan saya. Yang nyantunin adalah keluarganya yang bertanggung jawab atasnya. Di situ kalau orang memperhatikan anak yatim berarti dia ingin ketika masa kanak-kanak semuanya bahagia. Lain hal kalau masa dewasa, masa tua tanggung jawab sendiri. Kan sudah dilatih sejak anak-anak supaya bertanggung jawab. Maka dilatih anak-anak. Kalau sudah dewasa tanggung jawab masing. Itu latihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang kita ingat, sudahkah menjadi Muharram? Ada 2 hijrahnya Nabi. Banyak yang paham cuman yang pertama saja. Maaf, yang kedua yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mohon maaf, kalau hijrah artinya berpindah tempat, mungkin banyak di antara kita yang tidak melakukan.
Tapi kalau hijrah yang pertama, yakin semua kita kudu berhijrah. Artinya berpindah keadaan menuju lebih baik. Disebutlah oleh istilah anak-anak muda sekarang ada pemuda hijrah. Tapi tidak disebut orang tua hijrah. Karena sudah kelewatan waktunya. Waktu muda kemana gitu. Iya. Tapi apakah tidak disebut hijrah? Boleh. Karena dulu hijrahnya para sahabat ketika usia berapa? Sahabat Umar berhijrah ketika usia 35 tahun. Iya. Kalau sahabat Ali dari kecil sudah dibimbing oleh baginda Nabi. Tapi bagaimana sahabat-sahabat yang sangat banyak yang baru mengenal Islam di usia-usia dewasanya. Sebenarnya pemuda hijrah juga bagus, orang tua hijrah juga bagus. Karena sejarah hijrahnya Nabi bukan hanya dilakukan oleh anak-anak muda. Tapi hijrahnya Nabi dulu para sahabat melakukannya di usia dewasa. Bahkan semua sahabat baik tua maupun muda, yang uzur maupun yang sehat wajib berhijrah. Karenanya hijrah dulu fardu ain. Allah ringankan sekarang hijrah kita adalah maknawiyah warrujza fahjur. Dosa tinggalkanlah, atau kata Nabi seorang yang berhijrah itu yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah supaya jadi muharram. Yang diharamkan oleh Allah namanya haram. Mereka yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah namanya muharram. Gitu Pak. Perbuatan yang ditinggalkannya namanya haram. Orang yang meninggalkan yang haram namanya muharram. Jadi kalau ada nama orang muharram berarti dia mampu meninggalkan yang haram. Disebutlah banyak sunnah-sunnah. Kalau sunnah berarti mengamalkan yang sunnah-sunnah. Lebih tinggi muharram. Karena yang utama adalah melakukan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Barulah untuk menambah amal kita, kita lakukan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh. Kan begitu urutannya. Tapi seolah-olah muharram lebih bawah daripada yang sunnah. Oh tidak, muharram lebih tinggi. Barulah nanti makruh. Barulah nanti mubah. Kalau larangan, kalau perintah yang utama wajib, setelah wajib yang sunnah, baru di bawahnya yang mubah pula. Disitulah maknawiyah lebih utama dari makaniyah. Namun hijrahnya Nabi dilakukan maknawiyah dan makaniyah. Bapak Ibu, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, misalnya ayatnya An-Nisa ayat 100, ini madaniyah. Tapi surat Al-Muddathir ayat kelima itu makkiyah. Urutan turunnya Iqra, kemudian Muddathir, kemudian Muzammil. An-Nisa belum turun. Berarti sebelum Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan oleh Nabi adalah menghindari dosa dulu. Menyiapkan segala kesiapan hati. Ilustrasinya orang tua mau mutasi tugas. Dia harus mempersiapkan keluarganya. Nah, nanti di tempat tugas baru tidak ada sinyal. Harus disiapkan. Jangan sampai anak sampai ke tempat baru sinyalnya enggak ada, anak enggak mau sekolah. Sekarang anak-anak kalau enggak ada sinyal nyari yang ada sinyal. Sinyalnya jelek, nyari yang sinyalnya. Itulah yang disiapkan oleh Nabi. Nanti di sana begini, nanti di sana akan begini. Yang utama disiapkan adalah hatinya. Warrujza fahjur. Ditambah setelah itu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa. Salat malam dulu.
Kalau sudah siap sholat malam, mau pindah kemanapun, insya Allah siap. Tapi kalau tidak ada Muddatsir dan Muzammil, jangankan pindah tempat. Cuman geser dikit tidak. Paham Bapak Ibu? Geser dikit tidak. Tapi kalau di dalam dirinya ada Muddatsir, ada Muzammil, pindah tempat pun siap. Maka para sahabat 13 tahun Iqra, Muddatsir, Muzammil, barulah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berarti hijrah maknawiyah lebih utama, dan terus ada meskipun tidak ada hijrah makaniyah. Makan berarti tempat, maknawiyah berarti hati sanubarinya disiapkan 13 tahun. Yakin Bapak Ibu, selevel sahabat saat itu kalau tidak dibimbing oleh Nabi, tidak ada yang mau berhijrah. Maaf, konsekuensi hijrah meninggalkan tanah ribuan hektar. Amr bin As, tanahnya ribuan hektar. Meninggalkan kendaraannya, meninggalkan rumah tempat tinggalnya, meninggalkan mall yang sudah dibangunnya. Itu hijrah dulu. Karena ketika berhijrah semuanya harus ditinggalkan. Ini peraturan penduduk Mekah. Yang mau pindah dari sini semua ditinggalkan. Yang boleh hanya baju yang menempel. Saat itu belum ada namanya kartu. Kalau ada kartu nggak ketahuan bawanya. Kartu ATM bisa dibawa. Tapi saat itu tidak ada kartu, semuanya fisik. Kalau saat itu ada online, transfer dulu, baru pindah. Hebat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keutamaannya mendapat ampunan dan rezeki yang mulia. Tidak ada orang yang berhijrah makniyah maupun makaniyah kecuali dapat ampunan, bahkan rezeki yang mulia, jalan meraih kelapangan tempat dan rezeki. Bapak Ibu, mayoritasnya kita semuanya muhajirin. Ya. Yang ansornya sedikit. Mayoritasnya muhajirin. Coba lihat nama masjid, semuanya paling banyak nama Masjid berarti yang bangunnya bukan penduduk tempatan. Jarang kita lihat masjid namanya Al-An. Ada? Jarang. Ada 1-2. Kenapa? Karena yang bangun mayoritasnya adalah orang-orang Allah janji kalau orang mau berhijrah, dia akan mendapati di bumi ini tempat yang lebih luas dan rezeki yang banyak. Terbukti Bapak Ibu, tanahnya nambah terus. Rezekinya ditambah oleh Allah. Berbanding terbalik ketika masih di kampung halamannya. Sampai enggak ada yang mau hijrah kembali ke kampung halaman. Kalau ke kampung halaman namanya bukan hijrah, tapi mudik. Justru kalau mudik kita ngasih orang tempatan. Disitulah hijrah sebetulnya. Kalau kita manai dengan baik. Allah yakinkan, wahai penduduk Mekah, tinggalkan semuanya. Di Madinah engkau akan dapat tanah yang lebih luas, rezeki yang lebih banyak. Dari situlah Abdurrahman bin Auf memang kaya sejak dari Mekah. Tapi semua ia tinggalkan karena Allah dan Rasulnya. Di Madinah malah bertambah kekayaannya. Utsman bin Affan itu asli penduduk Mekah. Berhijrah malah tambah kaya dan dermawan. Semua sahabat-sahabat enggak ada yang berkurang. Imannya nambah, hartanya nambah, bahkan keluarganya pun nambah. Wallahu alam. Ada yang mengatakan ketika di Mekah itu anaknya enggak bisa banyak. Ketika di Madinah anaknya malah tambah banyak. Bapak Ibu yang punya keluarga kebanyakan lahirnya di Jakarta, betul? Jadi Jakarta ini tanah yang sangat subur.
Karena kita berhijrah karena Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharap rahmat Allah yang luas, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian Allah ridho kepada kaum muhajirin wal ansor. Mohon maaf, ayatnya dalam ilmu Al-Quran, susunan ayat, susunan kalimat, urutan-urutan lafalnya itu tanda mukjizat sekaligus tanda Al-Quran kalamullah. Kenapa? Harusnya orang Ansor protes dengan At-Taubah ayat 100. Kok nama kami di belakang? Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal. Harusnya orang Ansor protes. Wassabiqunal awwaluna minal ansari wal muhajirin. Karena berhasilnya hijrah orang-orang Ansor, penduduk Madinah lah yang membantu semuanya. Enggak punya makanan disiapkan, enggak punya tempat tinggal disiapkan, bahkan yang belum menikah disiapkan. Itu orang sampai mereka disebut oleh Allah Ansor. Bapak Ibu, aslinya Ahlul Madinah, penduduk Madinah, diganti oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Ansor. Apa Ansor? Penolong-penolong Allah. Hebat. Kalau muhajirin wajar, orang yang berhijrah. Aslinya mereka ahlu Mekah, karena berhijrah dan amal mulia jadi muhajirin. Tapi orang-orang Madinah yang menolong dan membantu namanya Al-Ansar. Mereka tidak protes karena gelar mereka adalah para penolong. Dan Allah ridho kepada kaum muhajirin, Allah ridho kepada kaum Ansor. Maka dengan peristiwa hijrah, Allah ganti nama mereka dengan nama yang paling mulia. Namanya muhajirin untuk penduduk Mekah yang berhijrah. Namanya Ansor untuk semua penduduk Madinah. Apakah muhajirin untuk semua penduduk Mekah? Tidak. Muhajirin adalah untuk penduduk Mekah yang berhijrah. Karena ada penduduk Mekah yang tidak tapi Ansor untuk semua penduduk Madinah. Ibarat kata komplek Bukit Permai, Masjid Al-Ittihad jamaahnya adalah Al-Ansor. Padahal ada yang berinfak, ada yang tidak. Tapi Allah generalisir semuanya Al-Ansor. Karena bantuan tidak hanya dalam bentuk materi. Mereka welcome. Tala'al badru alaina min saniyatil. Ucapan itu sudah bantuan yang paling tinggi. Silahkan Bapak Ibu, monggo mampir ke rumahku. Itu adalah bantuan paling tinggi yang dirasakan oleh sahabat muhajirin. Sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi pernah diuji hijrahnya ke Taif. Betul? Ini hijrah terakhir. Sebelum Madinah ke Taif dulu. Bagaimana orang Taif? Menolak. Bahkan melontar dengan batu. Mirip lontar jumroh. Iya. Nabi sampai berdarah. Kemudian dibantu oleh dua pembantu atau petugas di kebun anggur. Barulah keluar. Malaikat Jibril sudah mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau berkenan aku timpakan gunung ini pada mereka semuanya. Kata Nabi, tidak wahai Jibril, dari mereka nanti orang-orang akan menyembah Allah Subhanallah. Itulah ridhonya orang-orang muhajirin dan ridhonya orang-orang Ansor. Maka orang-orang muharramun adalah yang ridho dengan Allah, radhiyallahu, dan Allah ridho kepada kita, waradu radhiyallahu anhum waradu. Kita ridho dengan Allah agar Allah ridho dengan kita semuanya. Selanjutnya hijriyah. Ini untuk menguatkan kita karena penanggalan itu penting. Memang dibentuknya pada masa Umar. Tujuannya untuk memudahkan berbagai urusan kenegaraan dan kemasyarakatan yang perlu penanggalan
yang seragam. Jadi begini, Umar dapat surat dari gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Bingung, surat banyak dari Umar enggak ada tanggalnya. Sehingga ini surat yang baru mana, surat yang lama mana, enggak ada. Ia menyarankan kepada Umar harus ditetapkan penanggalan. Juga urusan muamalah manusia. Ada orang yang berhutang senang enggak ada tanggalnya, enggak ada tahunnya. Yang enggak senang yang punya duit. Dulu memang enggak ada penanggalan. Sehingga orang berhutang 50 tahun enggak tahu bayar apa enggak. Karena tidak ada padahal muamalah itu kata Allah Al-Baqarah 282 adalah harus dicatat. Salah satu catatan paling tinggi dalam muamalah hutang piutang adalah jatuh tempohnya. Bukan hanya tempatnya. Kalau tempat nggak perlu disebut. Tapi kapan Anda bayar harus disebut. Itu perintah surat Al-Baqarah 282. Kebingungan saat itu. Barulah sahabat bermusyawarah. Usulan dari Utsman bin Affan dan Ali adalah hijrahnya Nabi. Namun ada sahabat yang menawarkan usulan Rabiul Awal sebagai tahun kelahiran Nabi. Namun usul Utsman itulah yang disetujui, Muharram menjadi permulaan. Padahal Nabi tidak berhijrah di bulan Muharram. Ibnu Hisham mengatakan Nabi itu membawa rombongannya ke Bani Amr bin Auf 12 Rabiul Awal. Berarti sahabat yang mengusulkan Rabiul Awal tidak salah. Rabiul Awal tahun lahir Nabi. Rabiul Awal adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Tapi kenapa Muharram? Tadi yang sudah kita bahas di awal. Muharram memiliki keutamaan. Semua masyarakat Arab terkejut ketika Umar menetapkan awal bulannya adalah Muharram. Mereka nggak kenal apa itu Muharram. Barulah diingatkan tentang keutamaan Muharram, bulan yang sangat mulia. Ada yang mengatakan bulan Safar. Kalau begitu Muharram adalah nawaitu hijrah. Realisasinya baru bulan Safar atau Rabiul Awal. Berarti persiapan hijrah itu minimal 2 bulan. Kalau itu secara ilmu sejarah disampaikan para ulama sejarah. Keutamaan Muharram awal tahun Hijriah salah satu dari bulan haram. Kemudian bulan Allah yang diutamakan untuk berpuasa. Imam Ibnu Rajab mengatakan puasa paling utama di antaranya adalah puasa bulan-bulan haram. Kemudian paling utama dari 4 bulan adalah puasa di bulan Muharram. Maka dulu wajibnya puasa bukan bulan Ramadan. Awal sejarahnya wajib puasa itu Asyura. Jadi awal puasa itu 10 Muharram. Jadi sehari selama setahun. Kemudian setelah kuat Allah tambah 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Setelah Allah wajibkan Ramadan, maka Asyura jadi sunnah. Ayyamul Bid jadi betapa mulianya Muharram. Itu kewajiban puasa pertama dalam sejarah puasa. Jadi sebelum 1 bulan itu 1 hari dulu. Sudah kuat ditambah 3 hari. 13, 14, 15 kalender Hijriah. Setelah kuat baru 1 bulan. Tapi yang lama tidak dihapus oleh Allah. Hanya yang lama dijadikan sunnah muakkadah. Berarti bagaimana kita tidak Muharram? Kalau kita memaknai dengan seksama, Muharram ini spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, supaya lengkap kita menjadi Muharram, perhatian kepada anak yatim. Pertama, karena akhlak yang dituntun oleh Al-Quran adalah pertama kali setelah kepada orang tua, kerabat adalah kepada anak yatim. Bagaimana Nabi kita yatim? Maka Allah ingatkan di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa.
Bukan berarti kita bacanya, bukankah Allah mendapatimu yatim? Tapi berarti yatim itu kehendak Allah. Kenapa? Dengan yatim Nabi jadi faham betapa sedihnya jadi anak yatim. Kata psikolog, orang yang sering lapar tahu beratnya lapar. Orang yang sering haus tahu beratnya haus. Orang yang tidak punya orang tua tahu beratnya tidak punya orang tua. Maka Nabi bukan berarti tidak diberikan kasih sayang oleh Allah. Tapi sebagai contoh dan panutan, Nabi, engkau yatim, engkau akan merasakan beratnya menjadi yatim. Kenapa kita tidak peduli? Karena mungkin kita belum menyadari beratnya anak yang disebut yatim. Maka Nabi Allah diyatimkan oleh Allah. Padahal Allah Maha Kuasa, orang tuanya dipanjangkan umurnya, mudah bagi Allah. Betul? Wahai Abdullah, engkau aku panjangkan umurmu sampai Nabi punya cucu. Allah Maha Kuasa. Wahai Aminah, engkau aku panjangkan umurmu sampai anakmu menikah. Mudah bagi Allah. Tapi alam yajidka yatiman fa'awa, isyarat dari Allah. Ternyata benar secara psikologi, kalau orang enggak pernah susah, sulit kalau susah. Alhamdulillah kita selalu susah. Waktu haji kemarin Pak Jenderal, saya seneng tidurnya di bawah. Di pesantren udah kayak gitu. Bayangin yang enggak pernah tidur di berat Pak. Emang mudah tidur di bawah. Tidur ya numpuk-numpuk, kalau enggak biasa berat. Alhamdulillah 6 tahun memang tidurnya begitu terus. Jangankan cuma 4 hari, 6 tahun kita jalanin. Yang belum pernah berat Pak, berat Bu. Ya Ustaz, nggak bisa tidur, sebelahnya ngorok. Nggak peduli Pak, itu urusan lain. Tapi kalau nggak biasa, antri toiletnya 1 jam, itu yang berat. Karena nggak biasa, meskipun di pesantren antri toilet nggak sampai 1 jam lah. Tapi di situ karena jumlahnya banyak 1 jam, yang repot mohon maaf laki perempuan campur antrinya karena nggak ada tempat. Kan nggak boleh pindah, nggak boleh nambah. Orang ada mina jadid aja banyak yang nggak mau. Karena itu mina baru. Bapak-bapak maunya bukan mina baru. Minanya itu nama orang Ustaz katanya. Jangan mina nama tempat. Kalau mina baru nama orang bolehlah katanya begitu. Intinya memberikan perhatian kepada anak yatim dalam berbagai bentuk kebaikan. Islahul lahum khair, ada 4. Berbuat baik kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, memberi bantuan Al-Baqarah 177, melindungi harta anak yatim Al-Isra 34. Jadi yang kita pahami bukan hanya santunan. Santunan itu salah satu, nomor 3. Enggak mampu berbuat baik, senyum, minimal pegang kepala mereka. Memuliakan, silahkan. Berbagai jenis kemuliaan. Melindungi, kalau mereka adalah anak yatim, orang tuanya kaya, hartanya dilindungi. Karena mereka belum mampu memanage hartanya. Baru setelah dewasa kita serahkan hartanya karena mereka sudah mampu memanage hartanya. Maka keutamanya banyak sekali. Luang menjadi Rasulullah, mendapat jaminan surga, mendapat predikat al-abror, menghindari dari siksa akhirat dan mendapatkan pertolongan dari Allah, serta urusan dunia dan urusan akhiratnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini Masjid Al-Ittihad insyaallah mengadakan santunan yatim. Yatimnya Bapak Ibu semuanya, bukan Bapak Ibu yang menjadi para dermawan dan donaturnya, insya Allah. Sudahkah kita menjadi muharram, memuliakan semua tempat dan waktu yang dimuliakan Allah, meyakini kemuliaan dan keutamaan 4 bulan haram khususnya Muharram, meyakini keutamaan hijrah makaniyah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan maknawiyah yaitu ingin menjadi lebih baik, mengamalkan amal-amal khusus sesuai dengan kemuliaan waktu dan tempat, merujuk kalender hijriah dalam beribadah sesuai dengan negeri tempat tinggalnya, bersikap baik dan memuliakan anak-anak yatim dan kaum du'afa.
karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah ini Bapak Ibu pulang ke rumahnya diganti namanya Muharram. Yang ibu-ibu Muharramah. Karena sudah memaknai Muharram bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu memuliakan bulan Muharram. Kita mampu mengamalkan amal-amal khusus di bulan Muharram. Kita termasuk yang dimuharramkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memuliakan, mengutamakan dan kita menambah amal ibadah kita untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dari Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf. Saya kembalikan ke Pak Haji Rais kalau ada yang mau disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya tentang Muharram. Kalau belum tanya, mungkin saya yang mau nanya dulu sedikit, spon satu aja. Masya Allah. Ya sebentar. Sebelumnya, soalnya saya belum sempat kesempatan. Ya, pertanyaan saya adalah di bulan Muharram kan kita disunahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antara 10 hari itu mana yang paling mulia? Karena kita kalau puasa terus kan yang lebih sebelumnya puasa wajib sebelum Ramadan ya. Nah dari Muharram ini yang paling mulia apa di Asyuranya tanggal 9, 10 atau mulai tanggal 1, 10? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Imam Ahmad. Beliau memahami hadis Rasul Asyura itulah yang paling utama. Kenapa? Karena menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Tetapi kata beliau sebaiknya ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyahnya tanggal 9 Muharram, ba'diyahnya tanggal 11 Muharram. Alasannya adalah karena umat Yahudi dulu di Madinah puasa tanggal 10. Sehingga para sahabat ingin mendapatkan karunia tambahan. Karena puasa Asyura itu puasa bersyukur. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Maka orang-orang Yahudi berpuasa sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Maka para sahabat merasa ingin menambah pahalanya, ditambahlah tanggal 9 Tasu'a, tanggal 11 Hadi Asyar supaya lengkap ibadah puasa Muharram kita yang utama 3 hari, yang paling utama tanggal 10 Muharram menurut Imam Ahmad rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu nanti kan kita ba'da asar baca doa akhir tahun. Apakah itu perintah Rasul? Apakah itu bid'ah? Yang kedua, ketika kita menyantuni anak yatim, kita usap kepalanya, kita kasih amplop berisi. Itu anak yatim kebetulan ibunya cantik luar biasa. Masya Allah. Apakah kita kasih amplop juga beserta istri? Berserta istrinya, beserta isinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kalau saya ketemu bukan hanya amplop yang saya kasih Pak. Yang pertama ya bahwa kita meyakini dulu yang namanya yatim itu anak-anak. Orang tua secantik apapun bukan yatim. Tapi dia ibunya yatim. Ya, dia namanya ibunya yatim. Kalau ayahnya, ibu asuh maksudnya ya, ibu asuh yatim. Maka kewajiban kita kepada anak yatim, sedangkan kepada ibunya bukan kewajiban, tetapi sunnah saja. Karena dia sudah bisa mandiri, bahkan dia mungkin sudah punya yang bertanggung jawab, suaminya atau siapapun. Namun dibolehkan. Kenapa? Karena nanti ada 2, ada yatim dan ada du'afa. Kalau yang mengasuh anak yatim du'afa sesuai dengan surat An-Nisa, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf.
mereka yang mengasuh yatim, ya yayasan atau lembaga, ada yang kaya, ada yang tidak punya. Yang kaya tidak boleh ambil harta anak yatim, tapi yang tidak mampu boleh mengambilnya. Berarti kalau dia wanita itu tidak mampu, boleh dapat amplop. Jadi amplopnya bukan karena cantiknya, tapi karena tidak mampunya. Karena kalau karena cantiknya, lain hal itu urusannya di dalam rumah nanti. Ya, itu yang kedua dulu. Yang pertama, santunan yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalender Hijriah tidak ada di masa Nabi. Berarti bid'ah? Iya. Mushaf Al-Quran tidak ada di masa Nabi. Berarti bid'ah? Iya. Tapi Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Umar, sahabat yang dijamin masuk surga, yang ngomong belum tentu dijamin masuk surga. Para sahabat dijamin masuk surga. Kata Umar, nikmatul bid'ah hadhihi. Wahai Abu Bakar, ini bid'ah yang baik. Jadilah hadis Nabi SAW hadis sahih. Siapa yang melakukan sunnah hasanah, yaitu budaya baik, inisiatif yang baik, perbuatan yang baik, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Tadi surat At-Taubah ayat 100 bukan hanya muhajirin dan ansor, tapi walladzina taba'uhum biihsan. Kata ihsan ini termasuk sumber-sumber hukum Islam. Namanya al-istihsan. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, apa yang dipandang oleh masyarakat muslim itu baik di sisi Allah. Ma ra'ahul muslimuna hasan fahuwa indallahi hasan. Jadi dulu bid'ah itu babnya akidah. Ya, bab ibadah banyak pembagiannya, apalagi bab muamalah. Sekarang santunan yatim kita masukkan bab apa? Bukan bab akidah. Bab ibadah, dan ibadahnya bukan mahdoh. Mungkin bab muamalah, karena kita ingin berbaik dengan sesama. Maka sebenarnya tidak layak disebut bid'ah. Jadi dulu kalau kita baca kitab-kitab tauhid di masa Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya, ahlul bid'ah itu adalah mereka yang berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kok diperluas? Maka tadi saya sampaikan di awal, utama itu yang wajib, baru yang sunnah. Maka Muharram lebih tinggi daripada sunni. Kenapa? Karena menjalankan yang utama di sisi Allah. Kalaupun bid'ah, iya secara bahasa mungkin dikatakan itu, tapi itu amal yang mulia. Kalau semuanya bid'ah, maka ini amal kita ini bermajelis ilmu, ini bisa bid'ah. Karena Nabi tidak bermajelis ilmu seperti kita dengan laptop, dengan segala sarana prasarana kontemporer. Dan tahun baru pun sama, itu bukan masalah akidah. Tetap doa awal tahun kepada siapa doanya? Kepada Allah. Kecuali doanya kepada Ka'bah. Mohon maaf, ada yang masih doanya minta ke Ka'bah. Padahal kata sahabat Umar apa? Jangankan Ka'bahnya, batunya yang bernama Hajar Aswad. Hajar Aswad kan salah satu dari pondasi Ka'bah. Itu kalau aku tidak melihat Nabi mencium, aku tidak bakal menciummu. Batu hitam kamu itu. Bayangkan, ini sahabat Umar, orang yang dijamin masuk surga. Setan aja takut sama Umar. Belum tahu, belum tentu setan takut sama ustadz. Ya, jadi secara bahasa tidak ada masalah mengatakan itu. Tapi mohon maaf, secara praktik bahwa kita berdoa sama Allah dan ada momentum. Kalau itu wisuda Quran gak boleh Pak. Karena di zaman Nabi gak ada wisuda Quran. Mengadakan juga wisuda Quran. Berarti kan gak boleh wisuda Quran. Kok Al-Quran diwisudain? Kalau begitu mohon maaf, ada sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi malam 27 Ramadan.
imam berdoa khatmil Quran dalam sholat. Siapa yang nyontohin? Doa dalam sholat itu adanya kunut nazilah. Enggak ada doa khatmul Quran dalam sholat loh. Dan itu dijalankan di dua masjid utama sepanjang masa, Masjidil Haram dan Masjid. Tapi tidak ada yang mengatakan bid'ah. Berarti kita ambil jalan tengah. Bahwa itu adalah babnya ibadah ghairu mahdoh dan babnya muamalah. Yang penting berdoanya harus kepada Allah dan doanya yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai, wabarakatuh. tentang puasa bulan Muharram tadi Baik. sudah disinggung Pak Rais. Cuman satu ini ya, dalam bulan Muharram ini kan kita ada yang mengatakan kita puasa lebih baik dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Ya. Pertanyaan saya, kalau mulai tanggal 1 Muharram itu ada syariatnya? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf menyebutkan para sahabat menghormati semua bulan-bulan haram, bukan hanya Muharram. Kemudian puasa yang paling utama adalah puasa di bulan-bulan Muharram. Praktek para sahabat adalah Muharram berpuasa hampir sebulan penuh. Ini prakteknya para sahabat. Dan praktek para sahabat yakin disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mampu puasa 1 bulan penuh karena ini bulan haram silahkan. Tapi yang utamanya tanggal 10 ditambah qobliyahnya tanggal 9, ba'diyahnya tanggal 11. Yang biasa 3 hari pertengahan bulan silakan nanti 13 Muharram, 14 Muharram, 15 Muharram. Yang biasa Senin Kemis silakan pula. Karena bulan haram tidak dibatasi oleh Rasul kapan berpuasanya. Sehingga bulan Muharram dibolehkan berpuasa khususon. Tapi bulan-bulan yang lain tidak boleh. Kecuali 1 hari puasa, 1 hari tidak, yang disebut dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Maka kita mengutamakan namanya Muharram. Tadi yang mengkhususkan waktu Allah, yang mengkhususkan tempat Allah. Kita mengkhususkan karena Allah mengkhususkan. Kecuali Allah tidak mengkhususkan, maka kita tidak mengkhususkannya. Itulah alasan Imam Ibnu Rajab kenapa puasa paling utama, karena ada keutamaan bulan-bulan haram. Yang tidak puasa pun tidak ada masalah. Yang masalah itu yang puasa disalahin, yang nggak puasa disalahin. Itu masalah. Karena ini babnya ingat ini sunnah saja. Yang wajib cuman Ramadan. Yang mau puasa 1 bulan nggak disalahin. Yang puasa tanggal 10 jangan disalahin. Yang nggak puasa jangan disalahin juga. Memang ibu-ibunya lagi uzur. Kok disuruh puasa? Haram puasanya. Kalau ibu-ibu lagi uzur. Jadi itulah bentuk dari wasatiyah, pertengahan yang dianut oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama kita insyaallah. Demikian Pak Haji, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua ilmu kita ilman nafi'ah, semua amal soleh, amal kita amal solehan makbula. Amin. Semua ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah. Amin. Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Amin. Dengan keutamaan bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi